Tolong Pendeta Deki Ngades, kapan kau hubungi saya? Dan saya punya undangan terbuka dari tahun lalu itu di TikTok, bukan di Zoom. Kenapa engkau takut di Zoom? Kenapa engkau takut di TikTok? Dan karena saya berhadapan dengan sola scriptura, kalian tidak punya hak sentuh abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keberapa. Engkau sentuh kitab suci karena kalian itu sola scriptura, bukan sola sejarah. Kalian tidak punya hak sentuh sejarah karena kalian belum ada pada zaman itu. Deki Ngadas, sentuh kitab suci dengan di tangan. Buktikanlah kalau paus itu secara biblis tidak ada di situ. Dan saya mau tantang engkau, Deki Ngadas, ketika engkau mengatakan bahwa pendeta adalah penghubung antara surga dan jemaat, di mana ayatnya? Kau buktikan ayat kitab suci. Apalagi kalau di dokumen gereja tidak ada. Kau buktikan di ayat kitab suci bahwa engkau pendeta, kalian pendeta adalah penghubung surga dan jemaat. Di mana ayatnya? Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve, saudara-saudariku umat Katolik. Ketegangan intelektual dan teologis kembali memuncak di jagat maya. Sejak setahun terakhir, Romo Hiruda SVD, yang akrab disapa Romo Cafe, telah melayangkan tantangan debat terbuka secara live kepada pendeta Deki Ngades atau Verbum Veritatis melalui platform TikTok. Tantangan ini bukan tanpa alasan. Romo Cafe menuntut pembuktian iman yang hanya berpegang teguh pada prinsip sola scriptura atau hanya Alkitab. Menurut Romo Cafe, kaum Protestan secara historis tidak memiliki dasar yang kuat untuk berbicara mengenai sejarah gereja perdana, mengingat Protestantisme baru lahir pada abad ke-16. Tanpa akar sejarah yang menyambung langsung ke masa para rasul, klaim-klaim sejarah yang dilontarkan orang Protestan tidak memiliki integritas akademis maupun spiritual di hadapan tradisi suci gereja yang telah berusia 2 milenium. Pemilihan TikTok sebagai arena debat bukanlah tanpa tujuan. Romo Cafe menginginkan agar adu argumen ini dilakukan secara siaran langsung, agar prosesnya berjalan transparan, mudah diakses, dan bisa disaksikan oleh ribuan pasang mata dari manapun, tanpa ada sensor atau potongan video yang menyesatkan, dan hanya berpegang pada Alkitab saja. Dengan format live, audiens dapat menilai secara objektif mana argumen yang benar-benar berlandaskan kebenaran dan mana yang hanya sekadar retorika. Transparansi ini dianggap penting untuk mengedukasi umat agar tidak mudah terombang-ambing oleh tafsir-tafsir pribadi yang subjektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara historis. Namun, hingga detik ini, tantangan terbuka yang sudah menggema sekian lama tersebut belum membuahkan hasil. Pendeta Deki Ngades tampak masih bungkam dan belum menunjukkan keberanian untuk duduk satu panggung virtual guna menjawab poin-poin kritis yang dilayangkan oleh Romo Cafe. Ketidakhadiran ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan netizen dan jemaat. Apakah ini bentuk kehati-hatian, ataukah sebuah ketidakmampuan dalam mempertahankan prinsip sola scriptura di hadapan sejarah panjang gereja Katolik? Simak ulasan lengkap mengenai tantangan yang tak kunjung dijawab ini hanya di video ini. Tantangan Romo Cafe ini juga berlaku buat Pendeta Ezra Soru, Pendeta Melatok, dan Pendeta MYM untuk mendebatnya secara live, langsung, dan terbuka di TikTok. Silahkan langsung mengunjungi live Romo Cafe di TikTok yang tayang setiap malam. Itu jika mereka punya keberanian. Jangan lupa share video ini ke teman-teman Protestan kalian, biar cepat sampai ke Pendeta Deki Ngades, Pendeta Ezra Soru, Pendeta Melatok, dan Pendeta MYM. Katakan kepada mereka, Bapak Pendeta, ditunggu tuh debat di TikTok secara live, jangan malu-maluin ah.
Tolong Pendeta Deki Ngades, kapan kau hubungi saya? Dan saya punya undangan terbuka dari tahun lalu itu di TikTok, bukan di Zoom. Kenapa engkau takut di TikTok? Dan karena saya berhadapan dengan sola scriptura, kalian tidak punya hak sentuh abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keberapa. Engkau sentuh kitab suci karena kalian itu sola scriptura, bukan sola sejarah. Kalian tidak punya hak sentuh sejarah karena kalian belum ada pada zaman itu. Deki Ngadas, sentuh kitab suci dengan di tangan. Buktikanlah kalau paus itu secara biblis tidak ada di situ. Dan saya mau tantang engkau, Deki Ngadas, ketika engkau mengatakan bahwa pendeta adalah penghubung antara surga dan jemaat, di mana ayatnya? Kau buktikan ayat kitab suci. Apalagi kalau di dokumen gereja tidak ada. Kau buktikan di ayat kitab suci bahwa engkau pendeta, kalian pendeta adalah penghubung surga dan jemaat. Di mana ayatnya? Jadi jangan framing. Kau kasih masuk di kau punya Facebook seolah-olah kalian sudah omong dengan saya. Kapan kalian omong dengan saya? Dan saya itu tantang engkau di TikTok, bukan di Zoom. Hanya pakai kitab suci, bukan dokumen gereja, bukan PowerPoint. Bukankah engkau pendeta yang ahli kitab suci? Dapat saya pakai kitab suci di tangan. Jangan pakai yang lain. Pendeta Deki Ngades dan para pengikutnya, tolong kasih tahu Pendeta Deki Ngades. Yang itu siapa itu? Ben itu, serius Ben. Kasih tahu kau punya saudara sepupu atau saudara kanu. Kitab suci di tangan. Karena kalian itu sola scriptura, kalian tidak bisa sentuh data sejarah, data sejarah, dokumen gereja. Ini tidak perlu kau pakai kitab suci dan kau buktikan. Tidak perlu kepausan abad pertama, kedua. Engkau tidak ada di sana. Buat apa kau omong? Ini nih yang terakhir, undangan terakhir yang ada sebelum kepercayaanmu hilang. Kapan kau datang di TikTok dengan kitab suci di tangan? Jangan pakai yang lain, jangan pakai PowerPoint. Pakai kitab suci ayat per ayat. Kalau room kalian tuh dewasa dan kondusif, itu mau 1000 kali saya masuk. Tetapi kumpulan orang yang pasang orang punya muka, lebih pasang kau punya istri lah, kau punya anak tuh, lebih baik kau pasang mereka lah, supaya mereka rasa bangga sedikit karena saya punya suami, pasang saya punya muka di saya punya TikTok, daripada kau pasang saya punya muka. Lebih baik pasang kau mama punya muka di TikTok supaya orang tua merasa berharga daripada kau pasang saya punya muka, jadi berhala baru untuk kalian. Saya mau lihat Deki Ngades engkau di TikTok dan kau datangkan semua kau punya jemaat. Supaya mau tahu bahwa kaum pendeta tahu kitab suci atau tidak. Jangan hanya pakai firman Tuhan untuk peras orang. Kan kamu punya khotbah, kan bukan khotbah dokumen gereja, di kamu punya khotbah. Di kalian punya ini apa namanya itu, ibadat kan kalian pakai kitab suci. Lalu mau debat pakai dokumen gereja, pakai sejarah, buat apa tidak guna pakai kitab suci itu? Itu baru gentleman. Supaya kalian punya jemaat tahu bahwa pendeta selama ini pakai kitab suci untuk apa? Pakai Zoom buat apa? Pakai kitab suci, bukan kau sola scriptura. Pakai kitab suci di kau tangan, Efrasoru, MIM, Mal, atau pakai kitab suci di tangan. Tunjukkan ayat yang mana. Kita mau lihat siapa yang interpretasi eksegesinya sesuai hukum atau tidak. Itu kalau itu pertanyaan Kai. Kenapa kalian main Zoom? Kenapa di TikTok? Supaya tertutup kah? Supaya kamu orang tambah bodoh lagi. Supaya jemaat jangan lihat bahwa saya punya pendeta seperti ini. Saya pendeta hanya tahu framing, cabut. Saya saudara pengkumis Romo Patris. Kenapa kau di TikTok kau tidak datang? Kalau datang hanya sekelas Tom tidak ada guna. Tidak ada protesan lebih pintar lagi. Yang pegang dengan kitab suci di tangan dan omong. YouTube ada pembuktian sejarah yang bisa dipresentasikan sehingga semua bisa melihat. Kayak pamit. Mereka kan sola scriptura, buat apa pada pembuktian sejarah? Mereka tidak ada sejarah. Bagaimana mereka omong sejarah kalau mereka tidak ada sejarah? Mereka omong itu setelah abad ke-16, itu beromong. Kalau omong abad pertama kedua itu urusan gereja Katolik, Ortodoks. Mau Katolik, Ortodoks waktu itu masih satu.
Itu urusan mereka. Seperti apa yang tadi Pio omong tadi. Pio atau Jackson tadi? Pio yang omongnya. Yang pertama itu harus ortodoks dulu. Kalau ortodoks tidak memenuhi syarat, bagaimana Protestan? Kesatuan tadi yang pakai Efesus 4 tadi. Satu gereja. Deking Adas, ini yang terakhir ya, saya ulang kembali. MYM, Efrasuru. Datang di TikTok lah. Sekarang TikTok kan sekarang ya yang lebih kuat daripada Zoom sekarang. Tidak perlu kasih tunjuk data, engkau pakai kitab suci, kau buktikan di dalam kitab suci Petrus tidak penting, selesai. Dan rasul mana yang lebih penting? Kau tunjukkan itu. Kau mana abad pertama, kedua, ya urusan itu gereja bukan urusan kau. Engkau baru lahir abad ke-16 ke sini kok. Begitu Pak ya. Bukan di YouTube, bukan apa, bukan pembuktian. Tidak, itu tidak gentleman. Kau ambil kitab suci, kan kau kan sola skritura. Bukan sola sejarah, bukan sola dokumen, bukan sola PowerPoint. Sola kitab suci yang di kop tangan. Tenang Ya, teman-teman. itu saya menyesal tuh kayak sampai dia punya sepupu. Kalau serius Ben itu sepupunya Deking Adas. Dia potong 1 Korintus 11 ayat 27, dia potong setengahnya. Dia sambung dengan setengah dari ayat 29. Bayangkan kayak. Sekelas itu kah Protestan? Mau tahu potongan ayat dari Sola Scriptura tuh yang serius Ben, dia potong begini. Engkau bantu dulu Pio. Engkau bantu 1 Korintus, contoh kecil. 1 Korintus 11 ayat 27. Bagian pertamanya. Korintus 11 ayat 27. Ada yang tulis bilang itu Matius 27:51, tabir telah terbelah itu hanya imam agung, tidak ada omong yang lain. Berarti kalau itu engkau tidak pergi ibadat, engkau kasih buat persembahan di kop rumah, atau tidak usah pergi ibadat karena imam tabir bait suci sudah terbelah. Itu bilang tidak perlu lagi imam agung yang lain karena imam agung satu saja, Yesus Kristus. Tidak ada imam agung yang lain lagi. Makanya baca baik-baik di Matius 27:51 supaya jangan jadi bodoh. Oke. Bantu dulu ayat yang dipotong oleh utusannya Deking Adas. 1 Korintus 11 ayat 27 ya Mo ya. Yang ayat. bagian pertamanya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan. Ya, Kau sambungkan dengan bagian kedua ayat 29. ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayatnya dipotong begitu kayak sekelas utusannya Deking Adas. Ayat 27 lengkapnya seperti apa? Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia Berdosa? berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dia kasih hilang, berdosa kepada tubuh dan darah, dia kasih hilang. Dia ambil ayat 29 bagian kedua, mendatangkan malapetaka untuk dirinya sendiri. Dia potong ayat 29 bagian pertama. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi ayat 27 bagi dia berbunyi di TB2. Barang siapa yang tidak layak makan roti dan minum cawan, dia mendatangkan buset. Ini yang utusan Deking Adas untuk kamu. Yang potong belah ayat suka-suka seperti itu. Bikin malu. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus.